warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, masih ingat gak nih sama Mbak? Perkenalkan, nama Mbak Aki Nisrianingsih, biasa dipanggil Mbak Aki. Di sini Mbak akan bercerita tentang Nabi Ismail alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim telah lama menikah dengan Sarah, akan tetapi belum juga dikaruniai buah hati. Ketika berhijrah ke Mesir, Sarah mendapat hadiah seorang budak dari raja. Namanya Hajar. Hajar menjadi pembantu untuk Sarah. Waktu terus berlalu, namun Nabi Ibrahim alaihissalam belum juga memiliki keturunan. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah SWT. Dia berharap Allah akan mengabulkan keinginannya. Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang akan menyambung salahmu. Doa Nabi Ibrahim. Jika engkau memberiku keturunan, aku akan mengorbankan milikku yang paling aku cintai. Nabi Ibrahim mengucapkan nazar. Sarah menyadari hanya mukjizat yang dapat membuatnya mengandung seorang anak. Di sisi lain, Nabi Ibrahim merindukan kehadiran buah hati. Sarah mencari cara agar dapat mewujudkan keinginan Nabi Ibrahim. Menikahlah dengan pembantuku, ujar Sarah. Nabi Ibrahim ragu, tetapi kemudian menyetujui usul Sarah. Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Tak lama kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki. Nabi Ibrahim memberikan nama Ismail untuk bayi tersebut. Demi menjaga perasaan Sarah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar pindah untuk bermukim di tempat lain. Siapkan unta dan perlengkapan sepenuhnya, bawalah bekal makanan dan minuman secukupnya, lalu pergilah dengan unta itu. Jika unta itu berhenti, maka tinggalkan mereka di tempat tersebut. Pesan malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kira-kira kemana nih Nabi Ibrahim akan membawa Hajar dan Ismail pergi? Pagi-pagi sekali, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail pergi. Mereka bertiga mengendarai unta. Atas perintah Allah, malaikat Jibril juga menyertai perjalanan mereka. Kecepatan laju unta yang dikendarai menjadi lebih cepat dibanding laju unta biasa. Dan ternyata unta tersebut berhenti di tengah gurun pasir yang sangat tandus. Matahari bersinar terik, suasana padang pasir bertambah panas. Hajar dan Ismail berada di sana. Persediaan bekal mereka hampir habis. Ismail, bayi yang sangat kuat, menyusu. Hajar cepat merasa kehausan. Tiada lagi air yang dapat diminum. Oe, oe, oe. Ismail kecil menangis kehausan. Hajar berusaha mendiamkan bayinya. Namun, suara tangis Ismail semakin kencang. Air susu Hajar telah berhenti mengalir. Tubuhnya mengalami kekeringan. Tidak ada air pelepas dahaga. Hajar meletakkan Ismail di atas tanah. Lalu, dia berusaha mencari air. Dia mendaki Bukit Safa, tidak ada air di sana. Kemudian, mendaki Bukit Marwa, ternyata sama saja, ia tidak menemukannya. Oe, oe. Suara tangis Ismail membuat Hajar terus berjuang mencari air penghapus dahaga mereka. Sebanyak 7 kali, Hajar berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwa. Namun, tidak ada setetes pun air yang dijumpainya. Tubuh Hajar dibasahi keringat. Kulitnya kering terpanggang oleh matahari. Rasa haus semakin mencekik tenggorokannya. Namun, dia tertegun. Suara tangis Ismail telah reda. Ada apa dengan Ismail? Bisik Hajar sambil menghampiri bayinya. Hajar mendekati Ismail. Kaki mungil Ismail berulang kali memukul tanah. Terjadi suatu mukjizat dari Allah SWT. Bekas pukulan kaki Ismail tersebut membentuk suatu mata air. Mata air itu memancarkan air. Air yang keluar bersih, jernih, dan berlimpah. Hajar senang bukan kepalang. Dengan segera dikumpulkannya air yang memancar itu. Dia takut air itu akan hilang terserap pasir. Zam-zam, zam-zam, seru Hajar sambil berusaha membentengi mata air. Hajar menggali tanah dan memungut batu di sekitarnya, sehingga membentuk seperti sumur. Sampai saat ini, mata air itu dikenal sebagai sumur Zam-zam. Airnya bersih, jernih, dan menyegarkan. Hajar minum sampai puas. Dia mencuci mukanya dengan air Zam-zam. Seketika tubuhnya menjadi segar.
Hajar segera menyusui Ismail. Air susu mengalir sangat banyak. Ismail kecil menyusu sampai kenyang dan tertidur nyenyak. Rasa khawatir Hajar pun berkurang. Dia sangat berterima kasih kepada Allah SWT. Kini hatinya tenang. Ia optimis bahwa ia dapat bertahan hidup bersama Ismail di tengah gurun pasir tersebut. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim mengunjungi Hajar dan Ismail. Dia terkejut dengan keramaian di sana. Nabi Ibrahim mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena telah menolong dan menjaga istri dan anaknya. Hajar menceritakan kepada Nabi Ibrahim tentang sumur Zam-Zam dan kedatangan kabilah Jurhum dari zaman. Dia juga menyampaikan keinginan kabilah Jurhum untuk menetap di sana. Beberapa tahun kemudian, daerah sekitar sumur Zam-Zam telah berubah. Berkah sumur Zam-Zam memberi kehidupan pada manusia. Penghuninya pun bertambah banyak. Kaum Jurhum membawa saudara pindah ke sana, sehingga terbentuklah suatu kota baru yang makmur dan sejahtera. Itulah cikal bakal dari kota Mekah. Kabilah-kabilah datang silih berganti. Mereka merasa senang bisa melewati kota ini. Sumur Zam-Zam juga menjadi daya tarik. Banyak yang datang untuk melihat mata air anugerah Tuhan di tengah padang pasir. Ismail pun telah tumbuh besar mencapai usia 7 tahun. Ia belajar berguru dari kaum Jurhum. Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang dengan tujuan menyampaikan sesuatu kepada Nabi Ismail. Suatu hari yang cerah, Nabi Ibrahim baru tiba di Mekah. Ia menyuruh Hajar untuk memandikan Ismail dan memakaikan pakaian yang bagus. Nabi Ibrahim ingin menyampaikan suatu berita, tetapi hatinya masih bimbang. Dia merasa ragu dan waktunya kurang tepat untuk memberitahu Ismail. Apalagi saat itu Ismail baru berusia sekitar 7 tahun sedang berlari-lari gembira. "Wahai anakku, aku ingin meminta pendapatmu." Nabi Ibrahim memulai pembicaraan dengan hati-hati. "Sampaikanlah ayahku," jawab Ismail dengan sopan sambil menghampiri ayahnya. "Aku telah bermimpi terkait dengan dirimu, tapi aku khawatir engkau akan takut mendengarnya," ucap Nabi Ibrahim. "Ada apa, ayah? Jangan khawatirkan tentangku," seru Ismail meyakinkan ayahnya. "Wahai anakku, dulu ketika aku berdoa meminta keturunan, aku pernah berjanji kepada Allah, jika aku mempunyai anak, maka aku akan mengorbankan suatu milikku yang paling berharga," papar Nabi Ibrahim. Ismail dengan serius mendengarkan cerita ayahnya. "Wahai anakku, setiap kali aku tidur, mimpi itu selalu terulang. Aku merasa bahwa Allah memintaku untuk menunaikan janjiku. Aku harus memberikan milikku yang paling aku sayangi," lanjut Nabi Ibrahim. "Wahai anakku, sesungguhnya dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu?" "Wahai ayah, jika itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Niscaya engkau mendapati aku sebagai orang yang sabar," jawab Ismail dengan mantap. Nabi Ibrahim tidak menyangka jawaban yang diberikan Ismail. Dia menatap anaknya dengan rasa haru. Dulu ketika Ismail belum lahir, Nabi Ibrahim sangat menginginkan keturunan untuk meneruskan tugas kenabian. Setelah Ismail lahir, rasa cintanya kepada Ismail begitu besar. Kemudian setan menggunakan berbagai cara untuk membujuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar terbujuk dengan rayuan setan. Tapi keimanan mereka kepada Allah lebih besar dibandingkan rasa takutnya. "Wahai ayah, bolehkah aku mengajukan permohonan?" tanya Ismail. Nabi Ibrahim mengangguk tanda setuju. "Anakku, apakah yang kau inginkan?" tanya Nabi Ibrahim. "Ayah, aku mau pisau yang menjadi tajam, sehingga sakitku akan terasa lebih ringan saat penyembelihan nanti," pinta Ismail. "Dan ikatlah kedua kaki dan tanganku, sehingga aku tidak meronta. Ayah akan mudah menjalankan perintah Allah ini," sambung Ismail dengan suara yang tenang. Nabi Ibrahim kembali menganggukkan kepala. Berat baginya menunaikan tugas ini. Matanya berkaca-kaca. Ditetap kembali anaknya yang tercinta. Dengan menyebut nama Allah,
Nabi Ibrahim mulai menjalankan perintahnya. Ismail diikat kaki dan tangannya, kemudian dibaringkan dengan posisi wajah berpaling dari Nabi Ibrahim. Tetapi pisau itu tidak berfungsi sama sekali. Padahal pisau itu sudah diasah menjadi sangat tajam. Nabi Ibrahim menyadari Allah telah melindungi Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bingung dengan situasi itu. Bukankah tugas penyembelihan ini juga merupakan perintah Allah? Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim mendapat jawaban. Malaikat Jibril turun dari langit memberi kabar dan membawa seekor domba. Allah hanya menguji kesetiaan Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim rela mengorbankan anak yang dicintainya untuk memenuhi perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah lulus ujian dari Allah SWT. Nabi Ibrahim pun tidak perlu menyembelih Ismail. Sebagai gantinya, Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih domba yang dibawa malaikat Jibril. Peristiwa ujian pengorbanan Ismail ini menjadi cikal bakal pelaksanaan kurban pada hari raya Idul Adha. Nah, jadi ini cerita dari Nabi Ismail. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum.